Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Seperti biasa, Hasanah Trans 7 hadir dengan rangkaian informasi Islami yang akan menambah wawasan Anda. Dan tahukah Anda bahwa dalam konteks kehamilan, menitipkan rahim adalah haram hukumnya? Dan ternyata masih ada yang lainnya. Saksikan Hasanah sesaat lagi. Wanita dalam Islam memiliki tempat yang mulia. Hal ini bisa dilihat pada diabadikannya wanita dalam sebuah surat yang bernama Surat An-Nisa. Surat An-Nisa adalah surat keempat dalam Al-Quran. Penciptaan wanita sebagai pendamping pria yang pada akhirnya menjadikan manusia mampu membentuk sebuah keluarga dan menjadi bagian dari ibadah pada Allah yang Maha Besar termaktub dalam Surat An-Nisa ayat pertama. Wanita makhluk lembut dan mulia ini pada mulanya diciptakan untuk menemani laki-laki yang kala itu hidup sendiri di surga. Dialah Siti Hawa, wanita pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Penciptaan wanita dari tulang rusuk mempunyai arti bahwa wanita adalah pendamping bagi sang suami. Tulang rusuk adalah tulang yang dekat dengan jantung dan paru-paru. Sehingga bisa diibaratkan seorang wanita yang solehah akan selalu menjadi denyut nadi dan nafas dari sebuah keluarga yang harmonis dan penuh berkah. Keistimewaan wanita yang utama adalah terdapatnya rahim dalam tubuhnya. Rahim adalah organ reproduksi yang memiliki fungsi utama sebagai tempat perkembangan sebuah janin hingga dilahirkan ke dunia. Proses perkembangan janin dalam rahim ini biasa dikenal sebagai masa kehamilan. Keistimewaan rahim dan proses kehamilan sejatinya telah tersirat dalam Al-Quran Surat Al-Mursalat ayat ke-21 hingga 23. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rahim dan kehamilan adalah dua hal yang saling terkait. Kesehatan rahim adalah penentu utama dalam kesehatan dan normalitas kehamilan. Jika sebuah rahim tidak dalam kondisi yang optimal, maka bisa menyebabkan gagalnya atau gangguan proses kehamilan. Perkembangan teknologi kedokteran mampu memecahkan masalah kesuburan pada beberapa suami istri. Salah satu teknologi yang menjadi harapan bagi pasangan yang tak kunjung dikaruniai buah hati adalah teknologi bayi tabung. Tapi teknologi ini hanya bisa diaplikasikan pada wanita yang bermasalah pada saluran telur atau oviduct. Biasanya oviduct wanita tersebut tersumbat sehingga proses pembuahan akan sulit terjadi. Nah, teknologi bayi tabung bisa menggantikan oviduct sebagai media pembuahan. Tetapi setelah terjadi proses pembuahan, embrio yang terbentuk harus ditanamkan pada sebuah rahim wanita yang sehat. Dan hingga kini belum ada satu orang pun yang mampu menciptakan sebuah rahim buatan. Rahim wanita juga memiliki kesempurnaan yang membuktikan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, rahim mampu berkembang secara elastis mengikuti ukuran jabang bayi yang makin membesar. Jika di masa awal masa kehamilan ia hanya menampung satu buah embrio yang berukuran sangat kecil, maka dalam waktu kurang lebih 9 bulan, ia berkembang secara elastis hingga mampu menopang proses perkembangan janin dengan berbobot lebih dari 2,5 kilogram. Yang lebih mengagumkan, rahim juga mampu menopang perkembangan janin kembar. Pernahkah kita bayangkan jika rahim tidak memiliki elastisitas yang sempurna? Tentu perkembangan janin akan menjadi masalah dan penderitaan bagi para wanita. Dari sini kita khususnya kaum wanita harus bersyukur kepada Allah yang Maha Suci. Karena telah menyempurnakan tubuh wanita dengan sebuah rahim yang juga sempurna sehingga manusia dapat memiliki keturunan. Rahim juga memiliki mekanisme yang luar biasa sempurna ketika mengakhiri masa kehamilan dan memulai proses persalinan. Rahim akan memulai proses persalinan ketika janin sudah berkembang dengan sempurna dan siap untuk dilahirkan ke dunia. Rahim, indung telur, dan kelenjar pituitari di otak akan mengeluarkan beberapa hormon. Dan atas kinerja hormon-hormon tersebutlah proses persalinan akan dimulai. Hormon-hormon tersebut membuat seluruh organ reproduksi wanita mendukung dan memperlancar jalannya proses persalinan.
Proses persalinan sejatinya anugerah sekaligus tantangan terbesar dari seorang wanita. Lewat proses persalinanlah, seorang wanita akan bertambah perannya menjadi seorang ibu, dan Islam sangat memuliakan keberadaan ibu. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap orang mukmin dan muslim haruslah berbakti kepada ibunya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk mengutamakan berbakti kepada ibu dengan kadar 3 kali lipat dibanding bakti kepada ayahanda kita. Begitu besar dan tingginya keutamaan seorang ibu dalam Islam, memang memiliki landasan yang kuat, termasuk landasan dalam bidang medis. Secara medis, kesehatan ibu sangat menentukan kesehatan janin yang dikandungnya. Selain itu, proses persalinan adalah salah satu proses paling menyakitkan yang pernah dialami oleh seorang wanita. Persalinan, baik secara alami maupun dengan metode pembedahan atau sesar, memiliki tingkat resiko yang tinggi. Resiko meninggalnya seorang ibu ketika melahirkan di Indonesia mencapai 228 jiwa dalam 100.000 kelahiran hidup. Selain itu, tingginya rasa sakit saat melahirkan bisa menimbulkan sebuah gangguan psikologis bagi ibu. Gangguan tersebut dikenal sebagai baby blues syndrome. Sindrom tersebut mengakibatkan sang ibu menolak kehadiran sang bayi karena ia merasa sang bayi adalah sumber penderitaannya. Plasenta atau tali pusar adalah bagian dari rahim yang berperan penting bagi perkembangan janin. Plasenta yang terbentuk ketika embrio sudah mulai berkembang dalam rahim mempunyai fungsi sebagai penghantar nutrisi dari ibu kepada calon buah hatinya. Selain itu, plasenta memiliki fungsi sebagai jalan untuk menghantarkan kekebalan ibu terhadap janinnya. Sehingga janin dan bayi yang akan lahir nanti akan memiliki kekebalan terhadap beberapa penyakit berbahaya. Subhanallah, Maha sempurna Allah dengan segala ciptaannya. Penemuan mutakhir di bidang kedokteran terhadap plasenta yang pada saat ini mulai banyak diteliti dan dimanfaatkan sebagai bahan terapi, khususnya terhadap beberapa penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif seperti diabetes, stroke, dan gangguan jantung mulai bisa diobati atau berkurang tingkat keparahannya ketika teknologi stem cell dari plasenta ini ditemukan. Stem cell atau sel punka pada dasarnya adalah sebuah sel induk yang sengaja dibiarkan menjadi struktur sel baru yang disesuaikan dengan kebutuhan penyakit pada anggota badan. Misalnya struktur sel jantung dengan paru-paru yang posisinya bersebelahan, ternyata struktur selnya berbeda. Dan apabila sel di anggota tubuh kita sakit, maka sel itu akan bisa diganti dengan sel baru yang dihasilkan lewat stem cell dari plasenta. Karena seperti kita tahu, bertambahnya usia manusia membuat regenerasi sel tubuh menjadi lambat. Dan akhirnya kalah oleh penyakit yang dengan cepat menggerus sel yang lemah itu. Sel yang rusak oleh penyakit itulah yang digantikan dengan sel segar milik kita sendiri yang disimpan selagi kita dulu bayi. Plasenta menjadi sangat penting bagi perkembangan ilmu bioteknologi. Para ahli telah mampu mengembangkan sel-sel jantung, sel-sel penghasil hormon insulin, dan rambut dari sel yang berasal dari plasenta. Keberhasilan tersebut membuat plasenta menjadi salah satu organ terpenting yang pada akhirnya disimpan dalam keadaan beku. Tujuan penyimpanan ini adalah untuk mempertahankan stem cell yang ada di dalam plasenta untuk kemudian hari dimanfaatkan dalam bidang kedokteran. Sayang, manfaat yang luar biasa ini masih harus dibayar mahal secara ekonomi. Seandainya saja ada terobosan yang membuat penyimpanan plasenta ini murah, tentu akan banyak jiwa yang bisa diselamatkan. Dan tentunya tidak membuang uang sia-sia dengan pengobatan kimia yang belum tentu tepat sasaran. Wallahu a'lam. Ada lagi bagian dari rahim yang berperan penting pada saat kehamilan. Adalah air ketuban. Dalam Al-Quran, air ketuban telah tersurat dalam surat Az-Zumar ayat ke-6. Dalam ayat tersebut, Allah telah berfirman, خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث
ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. Tiga kegelapan ini diartikan sebagai kegelapan di dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim. Kegelapan terakhir inilah yang bisa dikaitkan dengan keberadaan air ketuban dalam proses kehamilan. Karena setelah dipelajari, kegelapan dalam selaput anak dalam rahim tersebut diartikan sebagai amnion sak atau kantung amnion. Dan di dalam kantung tersebutlah air ketuban berada. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Air ketuban dapat dideteksi pada masa-masa awal kehamilan. Dan di awal masa kehamilan, jumlah air ketuban diperkirakan berjumlah 30 ml. Ketika mulai memasuki minggu ke-14, maka air ketuban sudah mulai dilengkapi dengan protein, karbohidrat, urea, dan elektrolit. Bahan-bahan tersebut sangat dibutuhkan dalam proses perkembangan janin. Produksi ketuban mulai meningkat pada usia kehamilan minggu ke-20. Di usia tersebut, jumlah air ketuban diperkirakan mencapai 400 ml. Air ketuban terbentuk dari plasma darah ibu dan produksinya akan semakin meningkat ketika kulit janin mulai terbentuk. Al-Quran secara tersirat telah menjelaskan proses kehamilan dan produksi air ketuban dalam rahim wanita. Surat Ar-Rod ayat ke-8 menjelaskan bahwa Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Air ketuban dapat berjumlah hingga 800 ml pada usia kehamilan di minggu ke-28. Fungsi utamanya adalah sebagai pelindung janin yang baru berkembang terhadap tekanan dari organ pencernaan ibu yang berada di rongga perut. Rahim secara anatomi terletak di bawah rongga perut. Aktivitas usus dan lambung saat mencerna makanan bisa menekan rahim. Dan air ketubanlah yang mempunyai fungsi sebagai penahan tekanan tersebut sehingga posisi janin tetap stabil dan proses perkembangannya tidak terganggu. Di dalam rahim pada dasarnya janin akan selalu berada di tengah, tidak menempel di dinding rahim. Dan air ketuban memiliki peran penting dalam menjaga posisi ini. Karena dengan berada di tengah, maka janin bisa bergerak dan berputar, membuat tulangnya dapat berkembang dengan baik. Perkembangan paru-paru janin juga sangat bergantung kepada air ketuban. Pada dasarnya, janin akan menghisap air ketuban hingga masuk ke dalam paru-parunya. Proses ini sangat penting dalam perkembangan paru-paru sang janin. Proses perkembangan janin juga sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Oleh karena itu, air ketuban berperan penting dalam menjaga kestabilan kondisi suhu di dalam rahim. Vitalnya peran air ketuban dalam perkembangan janin dan kehamilan pada akhirnya dimanfaatkan untuk mengetahui status perkembangan janin. Pada saat ini telah dikembangkan teknologi amniosentesis. Teknologi tersebut adalah pengambilan sedikit air ketuban dengan cara memasukkan jarum steril dan tipis ke dalam rahim. Sampel air ketuban pada akhirnya akan dianalisis. Air ketuban mengandung sel-sel yang dihasilkan oleh janin yang berkembang. Di dalam sel tersebut terdapat kromosom yang dapat memberikan informasi genetik apakah janin tersebut berkembang secara normal atau mengalami kecacatan. Selain itu, analisis air ketuban juga dapat mengetahui apakah janin tersebut menderita penyakit yang diturunkan oleh ibunya seperti diabetes atau lainnya. Pemanfaatan terkini dari air ketuban adalah juga sebagai sumber dari sel punkah atau stem cell. Seperti tali plasenta, air ketuban mengandung sel-sel yang dihasilkan oleh janin. Dan di antara banyak sel tersebut, terdapat beberapa sel yang mampu berubah menjadi sel lain yang bisa dikembangkan untuk membentuk sel otak, hati, dan tulang. Subhanallah. Pemirsa, peran penting air ketuban dalam proses perkembangan janin adalah bukti sahih atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letak janin pada dasarnya akan selalu berada di dalam rahim. Tetapi ada sebuah kelainan kehamilan yang disebut dengan ectopic pregnancy. Dalam bahasa awam dikenal dengan istilah hamil di luar kandungan. Kejadian kehamilan di luar kandungan sering terjadi di dalam saluran telur atau tuba falopi. Secara ilmiah, kejadian ini disebut dengan tubal pregnancy.
Bahaya terbesar yang diakibatkan kehamilan di luar kandungan adalah meninggalnya sang ibu. Jika janin berkembang di dalam saluran telur, maka dapat mengakibatkan pecahnya saluran telur. Jika saluran telur itu pecah, maka akan menyebabkan pendarahan yang hebat di rahim. Tingginya resiko kematian karena kehamilan di luar kandungan membuat ibu haruslah rajin memeriksakan kehamilannya. Salah satu cara pendeteksian kehamilan adalah pemeriksaan dengan alat ultrasonografi atau USG dan pengecekan kadar hormon. Kehamilan di luar kandungan jika mampu dideteksi pada usia kurang dari 5 minggu bisa diterapi dengan menggunakan obat. Efek samping yang ditimbulkan dari terapi ini adalah gugurnya embrio yang melekat di dalam saluran telur. Embrio yang gugur tersebut pada akhirnya akan keluar dengan sendirinya bersamaan dengan darah yang keluar pada saat menstruasi. Jika embrio yang berkembang di saluran telur telah berusia lebih dari 6 minggu, maka dikhawatirkan akan mengakibatkan kerapuhan bahkan pecahnya saluran tersebut. Sehingga langkah medis yang dilakukan adalah dengan melakukan operasi pengangkatan embrio sekaligus memotong saluran telur yang rapuh. Hingga saat ini belum diketahui pasti faktor yang menjadi pemicu kehamilan di luar kandungan. Tetapi kebiasaan merokok dan penggunaan alat kontrasepsi spiral adalah salah satu pemicu kehamilan di luar kandungan. Gangguan kehamilan lainnya yang terjadi karena adanya infeksi dari mikroorganisme berbahaya dikenal dengan istilah torch infection. Torch pada dasarnya adalah singkatan dari Toxoplasma gondii, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes virus simplex. Toxoplasma gondii pada dasarnya adalah sebuah protozoa patogen. Toxoplasma gondii pada dasarnya memiliki sifat dapat menginfeksi manusia dan hewan sehingga dikategorikan sebagai penyakit zoonosis. Hewan yang dapat mengandung Toxoplasma gondii adalah kucing, burung, tikus, dan hewan ternak seperti babi serta kambing. Manusia bisa tertular Toxoplasma karena tertelan telur protozoa tersebut, sehingga infeksi Toxoplasma sangat terpengaruh oleh sanitasi lingkungan. Infeksi Toxoplasma gondii pada ibu hamil bisa mengakibatkan keguguran atau kelahiran bayi dengan kondisi cacat seperti hidrosefalus, kanker otak, dan gangguan psikologis. Dan ternyata Toxoplasma tidak hanya menginfeksi wanita, laki-laki yang terinfeksi bisa mengalami gangguan hati. Rubella adalah sebuah virus yang dapat mengakibatkan kecacatan bawaan pada bayi jika menginfeksi ibu hamil. Cacat pada bayi yang diakibatkan infeksi rubella diantaranya adalah tuli, kelainan katup jantung, serta kebutaan. Cytomegalovirus dan herpes virus adalah kelompok virus yang bisa menyebabkan kecacatan berupa gangguan pada hati bayi sehingga lahir dalam kondisi kekuningan. Rahim bisa diibaratkan sebagai ruangan tempat berkembangnya janin. Jalan keluar janin saat lahir dari rahim disebut dengan serviks atau mulut rahim. Dan ternyata infeksi virus tak hanya berbahaya pada saat kehamilan saja. Seorang remaja atau wanita lajang bisa mengalami gangguan mulut rahim. Virus berbahaya yang dinamakan human papilloma virus adalah salah satu penyebab utama kanker mulut rahim. Virus ini pada dasarnya merupakan salah satu virus yang dikelompokkan dalam penyakit menular seksual. Sehingga bisa dikatakan wanita yang sering melakukan hubungan seksual dengan beberapa pasangan yang berbeda adalah kelompok yang rentan terinfeksi human papilloma virus. Oleh karenanya, infeksi human papilloma virus adalah dampak sampingan dari perilaku perzinahan. Dan sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-32 untuk menjauhi perzinahan. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Pencegahan infeksi human papilloma virus secara medis adalah dengan pemberian vaksin. Selain itu, terdapat sebuah prosedur untuk mengecek dan mendeteksi kanker mulut rahim yang dikenal dengan istilah pap smear. Disarankan wanita dewasa melakukan pap smear setiap 4 hingga 5 tahun sekali. Kanker mulut rahim tak hanya terjadi pada mulut rahim atau serviks saja. Rahim pun adalah salah satu organ yang rentan terserang kanker.
Badan Kesehatan Amerika Serikat mencatat bahwa 35.000 wanita terdiagnosis menderita kanker rahim tiap tahunnya. Penyebab utama kanker rahim adalah meluasnya kanker serviks, merokok, dan tingginya dosis estrogen. Oleh karenanya, obat kontrasepsi yang mengandung estrogen bisa menjadi penyebab kanker rahim. Tak hanya itu, wanita yang merokok dan menderita kegemukan atau obesitas merupakan kelompok rentan terkena kanker rahim. Masalah gangguan kesuburan yang lazimnya dialami seorang istri yang tak kunjung mengandung biasanya terletak pada kesehatan rahimnya. Proses kehamilan pada dasarnya sangat tergantung pada organ indung telur, saluran telur, dan rahim. Dalam ilmu reproduksi, indung telur berfungsi sebagai organ yang memproduksi sel telur. Sel telur yang telah dibuahi akan menjadi zigot dan kemudian akan berkembang menjadi embrio. Pada tahap ini, maka organ yang sangat mempengaruhi kesehatan proses kehamilan adalah rahim. Gangguan kesuburan karena masalah pada indung dan saluran telur dapat diatasi dengan teknologi bayi tabung atau inseminasi buatan. Tetapi, gangguan kehamilan yang disebabkan oleh tidak sehatnya rahim coba diatasi dengan teknologi rahim titipan. Secara sederhana, rahim titipan berarti menitipkan embrio dari pasangan suami istri kepada seorang wanita dewasa. Sehingga bayi yang secara biologis berasal dari sperma ayah dan sel telur ibu akan dilahirkan dari rahim wanita yang bukan ibunya. Dan Islam telah melarang praktek rahim titipan. Lahirnya bayi dari rahim wanita yang bukan ibunya adalah sebuah tindakan yang menyalahi fitrah. Fitrah orang tua seorang manusia telah tersurat dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Dan fitrah ibu adalah wanita yang mengandung, melahirkan, dan menyusui kita. Fenomena rahim titipan secara nyata melanggar hal ini. Karena meski mengandung dan melahirkan bayinya, ia bukanlah ibu kandungnya. Berikhtiar untuk mendapatkan keturunan adalah kewajiban bagi pasangan suami istri. Tapi yang tak boleh dilupakan adalah pilihan teknologi dalam tindakan kita tersebut. Karena sesuatu hal yang terlarang dalam Islam tidaklah akan menimbulkan kebaikan bagi yang menjalani. Mudarat yang ditimbulkan oleh sebuah buruk telah dipastikan oleh Allah SWT, sang penguasa bumi dan seisinya. Hal ini telah tersirat dalam surat An-Nisa ayat 85. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. Sadaqallahu azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.